Selamat pagi Pak Maximus. Selamat pagi, Unia. Iya, salam sehat selalu dan sukses ya buat Pak Maximus pagi hari ini. Siap, siap. Iya, Pak Maximus, apa benar pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bawah telah mengambil kebijakan yang memangkas gaji guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ya tenaga kontrak daerah? Iya, benar Bu. Jadi memang keputusan ini bagi kami sebagai Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur mewakili teman-teman guru sekalian, itu memang keputusan yang sesungguhnya sangat tidak berpihak kepada guru, Bu. Ya. Oke. Karena memang kalau kita sandingkan dengan beban kerja itu tidak seimbang sama sekali dengan pendapatan yang diterima guru saat ini. Ya, pendapatan upah gaji kontrak tenaga guru kontrak saat ini berapa, Pak Maximus? Jadi gaji guru kontrak saat ini itu kan 1.150.000 yang kemarin yang sebelum diubah itu 1.150.000. Itu dalam catatan kami berdasarkan keluh kesah dan juga aspirasi dari teman-teman guru, itu sebenarnya penghasilan yang sangat kurang tapi dicukupkan. Nah sekarang diturunkan dari 1.150.000 itu menjadi 1 juta. Ya memang ini menurut kami sangat tidak punya keberpihakan kepada guru keputusan ini. Oke, jadi gaji sebelumnya itu 1.150.000 ini mau dipangkas lagi ya, begitu Pak Maximus ya? Iya, mau dipangkas menjadi 1 juta. Menjadi 1 juta. Dan untuk masa COVID seperti ini, apakah cukup dengan 1.150.000? Nah ini, jadi Ibu, kalau saya mau kemarin di Poskupang juga saya sudah bicara itu, mau beberkan soal beban kerja guru, lalu dengan kondisi saat ini di tengah COVID, memang, waduh, sangat memprihatinkan. Jadi guru ini kan dia profesi yang kalau kita mau bandingkan dengan profesi lain ya tidak sama soal beban kerjanya. Bagaimana besoknya dia masuk kelas? Itu bukan tiba-tiba saja besok lalu dia masuk kelas, tidak. Malam itu dia harus sudah melakukan persiapan full itu. Mulai dari materinya, sumber-sumber belajarnya, referensi terkait, lalu media-media pembelajaran yang mendukung lainnya, alat peraga dan lain sebagainya. Besoknya dia di kelas, juga bukan dia hanya duduk saja di kelas, tapi bagaimana dia menerapkan sekian banyak strategi, metode untuk mengaktifkan kegiatan belajar di kelas, lalu kemudian nanti dia melakukan evaluasi, dia melakukan penilaian, lalu tugasnya tidak hanya mengajar, tapi tugasnya juga mendidik, dan mendidik itu juga butuh peran ekstra lagi di situ. Nah, di tengah COVID, ini juga sebenarnya pemerintah mereka tidak boleh menutup mata bahwa realita di lapangan, ini kan teman-teman guru juga harus turun dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung di saat pembelajaran daring atau pembelajaran tidak terpusat di sekolah. Jadi akumulasi dari semua beban kerja plus dengan pengeluaran bulanan yang dilakukan oleh teman-teman guru kontrak daerah Kabupaten Flores Timur ini memang sangat tidak sepadan dengan penerimaan mereka. Itu jadi keputusan menurut kami memandang bahwa keputusan yang diambil itu tapi bias pertimbangannya. Oke, Pak Maximus, adakah Pak Maximus mengetahui alasan kenapa Pemda Flores Timur sampai mengambil kebijakan demikian? Ya baik Bu, jadi ini alasan yang kemarin terungkap melalui Sekretaris Daerah Paulus Igo Groda itu bahwa kondisi keuangan daerah. Nah sebenarnya kita juga terbuka mau menyampaikan, nah kondisi keuangan daerah ini seperti apa, model bagaimana, lalu kenapa sampai terjadi kondisi keuangan daerah seperti itu. Lalu yang berikut, argumentasi logis kenapa yang dipilih itu penurunan pada pendapatan di guru yang notabene dia punya tugas peran itu sangat ekstra. Nah, itu mesti diterangkan secara lengkap menurut saya, dan argumentasinya harus logis. Kemarin itu kan disampaikan bahwa ya dana dari pusat kurang, mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena COVID dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita mau lihat anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan daerah, ini kan beberapa hal lain juga cukup tinggi. Kita lihat kemarin, bahkan kemarin kalau misalnya
kita mau omong agak kaitkan sedikit dengan di lembaga legislatif. Soal pembahasan anggaran mendahului perubahan. Di sana ada penetapan lagi untuk pembelian mobil untuk pejabat daerah. Ini kan keputusan-keputusan lain yang sangat membuat teman-teman guru ini juga sakit karena di satu posisi pendapatan mereka diturunkan, tapi di sisi lain ada keputusan-keputusan yang mementingkan kepentingan pejabat semata seperti itu kan. Iya. Nah, saat mendengar bahwa akan dipangkas ya upah tenaga guru kontrak ini, apa tanggapan guru-guru? Jadi guru-guru ini kan merasa sangat kecewa, tapi di satu sisi mereka ini kan PGRI juga baru ketahui itu waktu ada kegiatan yang kami gelar dengar pendapat di PGRI di Klubagol itu baru terungkap di sana, dan saya juga baru dapatkan informasi di situ bahwa mereka sudah secara diam-diam sudah dipanggil untuk menandatangani surat perjanjian. Jadi tenaga-tenaga kontrak kita ini kan mereka tidak mendapatkan SK begitu, SK untuk mengangkat tenaga kontrak, tapi dari tahun ke tahun itu dibuatkan perjanjian seperti itu. Nah, dalam perjanjian di tahun 2022 ini pendapatan mereka itu diturunkan dari 1.150.000 menjadi 1 juta itu. Jadi memang mereka di satu sisi kecewa, tapi di sisi yang lain dalam tanda petik juga ada rasa takut karena kayak kemarin seperti di pernyataan Pak Sekda bahwa masih baik dikurangkan daripada di PHK. Jadi ini kan semacam juga ada proses yang secara tidak langsung ya pada satu waktu bisa jadi juga ada proses PHK. Ini kan kita dugaan kita kan ke sana. Iya. Dan Pak Maksimus, ini sudah berapa lama pemotongan ini? Ini di tahun 2022 dan biasa gaji mereka itu kan dibayar tiap tribulan. Iya. Jadi nanti baru Maret ini baru terrealisir. Jadi Maret ini akan direalisasikan dengan aturan yang baru itu 1 juta itu. Dengan 1 juta gajinya ya? Januari, Februari, Maret 2022. Nah, kami sudah punya agenda hari ini, sudah masuk di pemerintah daerah Kabupaten Flores, tembusan ke eksekutif lalu bidang teknis yang lainnya bahwa kami akan memberikan telaan untuk bisa ditinjau kembali dan dianulir sebelum direalisasikan di bulan Maret ini. Tanggal 9 Maret 2022 ini segenap perwakilan pengurus PGRI di 19 kecamatan dan juga di ranting itu akan bertemu dengan pemerintah daerah. Dan ini merupakan langkah yang diambil oleh PGRI Flotim ya? Iya, jadi sudah ada beberapa langkah yang kami ambil. Yang pertama, secara lembaga sudah membangun komunikasi melalui telekomunikasi via WA, SMS dan juga telepon kepada pemerintah daerah yang mengambil kebijakan ini. Nah, responnya beragam, baik dari pemerintahan maupun legislatif itu responnya juga beragam. Lalu itu tahap satu. Tahap kedua, kita juga membangun informasi di ruang publik melalui pemberitaan di media, dan terima kasih juga untuk Lintas ND Pagi, RRI DND yang juga memberikan ruang ini bagi kami. Memang kami juga sangat respon untuk membagikan informasi ini supaya publik tahu bahwa memang ada hal yang harus kita perjuangkan. Jadi di ruang media ini juga bagian dari perjuangan itu, bahwa media juga menjadi corong informasi ke publik supaya publik juga punya penilaian bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian dari ketidakberpihakan kepada guru. Lalu yang berikut nanti kita akan gelar tatap muka secara langsung. Memang PGRI ini kan di ruang media sosial banyak yang menyampaikan untuk kalau bisa ada aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Namun kami sudah menganut komunikasi secara persuasif, secara etis karena latar belakang dari profesi kami ini. Jadi kami tetap melakukan audiens dan komunikasi secara persuasif dengan pemerintah daerah. Namun ada pilihan-pilihan lain yang bisa terjadi kalau misalnya tuntutan atau penyampaian kita itu tidak direspon dengan baik dengan alasan-alasan yang juga tidak logis begitu. Nah pada saat itu bertemu dengan juga para anggota legislatif ya Pak Maksimus begitu ya. Nah apa respon mereka? Kami akan ketemu dengan Bupati. Ketemu dengan Pak Bupati. Ya. Apa yang akan disampaikan nanti? Yang kami sampaikan nanti adalah bagaimana kami mengadukan atau sama-sama membentangkan pertimbangan antara pemerintah dan pertimbangan dari lembaga profesi yang melindungi guru ini sampai pada keputusan ini diambil. Baru kita timbang. Jadi misalnya pemerintah punya pertimbangan apa, dibentangkan. Setelah itu kami dari
lembaga profesi dalam hal ini PGRI yang mengayomi Bapak Ibu guru di daerah ini juga membentangkan pertimbangan kami. Setelah itu baru kita timbang. Dan kita kalau bisa sportif. Kalau dari sisinya kami akan dorong soal akumulasi dari beban kerja dengan kesejahteraan. Dan saat ini Bapak Ibu sekarang ini kan dengan pendapatan 1.150.000 itu bukan sudah sangat besar. UMP saja mau 2 juta kok. Iya. Sangat-sangat minim ya. Pendapatan yang kurang dicukupkan. Oke. Ya. Dengan sebaran guru mengajar di daerah-daerah yang terisolir, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh dengan beban kerja di tengah COVID ini juga. Ini kan sangat memprihatinkan kalau keputusan diambil tidak berpihak pada guru. Baik. Ini Pak Maximus, harapan seperti apa untuk para guru kontrak ya, biar sama-sama enak ya untuk guru kontrak sendiri dan juga untuk Pemda sendiri. Ini bagaimana kira-kira harapan dari PGRI sendiri? Iya, harapan saya demikian Bu, karena ini kan keputusan ini kan diambil dari pihak pemerintah. Minimal ada ruang refleksi dari pemerintah bahwa ya Bapak Ibu mereka sampai menjadi orang hebat, sampai menjadi orang sukses hari ini kan sebenarnya ada keringat dari guru. Paling sederhana itu kan. Jadi kenapa selalu didengungkan jasa guru dan lain sebagainya? Itu karena kita semua ini melewati tahapan-tahapan itu. Di mana dari A kita tidak tahu, kemudian 1+1 kita tidak tahu. Itu hal yang sebenarnya setiap keputusan itu kita bisa menggunakan hati juga, mengenang jasa-jasa guru kita. Bukan berarti harus kita membalas guru yang mengajar kita waktu itu, tapi ini kan profesi guru yang menjalankan peran itu. Lalu yang berikut, kalau misalnya ada hal lain yang masih bisa dipertimbangkan, jangan terlalu cepat untuk kemudian pilihannya itu jatuh kepada guru. Lalu yang paling terakhir harapan kami adalah komunikasi secara terbuka, komunikasi intens secara terbuka, penjelasan-penjelasan secara logis itu harus viral disampaikan supaya teman-teman kita di bawah ini jangan resah tiba-tiba saja diturunkan. Itu kan juga meresahkan. Jadi saya pikir informasi-informasi penjelasan berkaitan dengan pertimbangan diambil itu juga harus diberikan sampai kepada guru-guru kita begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Maximus atas waktunya pagi hari ini bersama RRI ND ya di Lintas ND Pagi. Mudah-mudahan ya perjuangan ya bersama para guru kontrak di Flores Timur berjalan lancar dan kesepakatan ya yang pastinya lebih memihak kepada guru ya, begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Minimal tetap dengan pendapatan yang ada lah, tidak usah diutak-atik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Maximus. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat. Salam sehat Bu.